Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Profesor KW. Nah, pada kali ini kita akan membahas bagaimana cara mencari tingkat capaian responden pada kuesioner yang sudah dikumpulkan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, mohon dukungan untuk channel ini dengan subscribe, kemudian like dan juga di-share. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, tujuan daripada dalam suatu penelitian mencari tingkat capaian responden yaitu adalah untuk menggambarkan pemahaman daripada responden terhadap masalah yang sedang diamati dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesioner. Nah, untuk mencari tingkat capaian responden sendiri, itu menggunakan rumus TCR sama dengan sigma dari TKI dikalikan dengan SLKI, di mana TCR ini merupakan tingkat capaian responden, kemudian TKI inilah total skor Likert jawaban responden. Kemudian SL ini merupakan skor Likert sesuai jumlah pilihan jawaban responden. Nah, selain mencari tingkat capaian responden, kita juga akan menentukan indeks TCR, di mana tujuannya adalah untuk melihat kriteria yang mana yang dicapai oleh responden dari pertanyaan ataupun pertanyaan dalam kuesioner tersebut. Nah, indeks TCR sendiri rumusnya adalah TCR dibagi dengan Y dikali 100%, di mana Y ini merupakan skor tertinggi TCR, di mana diperoleh dengan rumus skor tertinggi Likert dikalikan dengan N, di mana N ini adalah jumlah responden. Skor tertinggi Likert ya tergantung skala Likert yang kita gunakan, apakah skalanya 1-4 atau 1-5. Kalau skalanya 1-4, maka 4 dikalikan dengan N. Kalau skala Likertnya tertinggi adalah 5, maka 5 dikalikan dengan N. Nah, untuk melihat kriteria pencapaian responden tadi, maka kita memerlukan yang namanya master scale, di mana master scale ini adalah menggambarkan kriteria pencapaian responden berdasarkan indeks TCR yang kita peroleh. Jika indeks TCR ini berada di antara 1-54, maka kriterianya adalah sangat kurang baik. Begitupun kalau indeks TCR yang kita peroleh adalah 55-69, maka kurang baik. 70-79 cukup baik, 80-89 baik, dan 90-100 amat baik atau sangat baik. Nah, agar lebih memahami, maka kita langsung saja masuk ke contoh soal. Nah, misalnya dalam sebuah penelitian, kita mau mencari tingkat capaian responden dari misalnya variabel X1, di mana penelitian kita misalnya ada 2 variabel X, kemudian 1 variabel Y. Kita contohkan kita mau mencari tingkat capaian respon daripada variabel X1-nya dulu. Nah, perlu diketahui bahwasanya untuk mencari tingkat capaian responden ini biasanya dilakukan per variabel. Nah, misalnya di variabel X1 ini terdiri dari 6 pertanyaan. Misalnya, ini pertanyaannya. Ini pertanyaan untuk variabel X1 pertanyaan pertama, variabel X1 pertanyaan kedua, sampai variabel X1 pertanyaan ke-6. Nah, dari pertanyaan ini nanti akan kita cari tingkat capaian respondennya, di mana respondennya sendiri terdiri dari 23 orang. Nah, ini dia tabulasi datanya. Kemudian yang kedua ini, kita akan mengelompokkan jawaban responden sesuai dengan kriteria pilihan jawabannya. Nah, ini atau kita simbolkan dengan T. Nah, maksudnya adalah di sini kita akan menseleksi dari 23 responden tadi, berapa banyak responden yang menjawab sangat tidak setuju, berapa banyak responden yang menjawab tidak setuju, seberapa banyak responden yang menjawab setuju, dan seberapa banyak responden yang menjawab
sangat setuju. Tentunya per pertanyaan. Nah, contohnya untuk pertanyaan nomor 1, di sini kita akan mencari berapa banyak responden yang menjawab 1. Ternyata di sini 0. Dan juga berapa banyak responden menjawab 2. Di sini kita lihat ada angka 2, ternyata tidak ada. Nah, ternyata di sini menjawab 3, itu ada 9. Tinggal kita hitung 1, 2, 3, 4, sampai 9. Ini sudah saya hitung tadi, 9. Nah, kemudian yang sangat setujunya ada 14. 0 ditambah 0 ditambah 9 ditambah 14 sama dengan 23 responden. Nah, untuk memudahkan kita, alangkah lebih baiknya kita menggunakan bantuan Microsoft Excel. Nah, di sini sudah saya contohkan. Ini tabulasi yang ada di Word tadi. Saya pindahkan ke Excel. Nah, untuk menghitung berapa banyak responden menjawab 1, 2, 3, dan 4, maka di sini kita bisa menggunakan rumus sama dengan kita ketik count if. Oke. Di sini ada rank katanya, artinya kita akan memblok rank yang akan kita cari atau kita seleksi. Nah, kemudian setelah rank, di sini kita disuruh untuk menekan titik koma. Nah, kemudian kita tulis kriterianya. Kita mau menghitung seberapa banyak angka 1 di angka yang sudah kita blok tadi. Maka kita ketik 1, tutup kurung. Nah, agar nanti memudahkan kita untuk mencari yang angka 2, 3, dan 4, maka di sini untuk yang sudah kita blok tadi, perlu kita kunci. Nah, cara menguncinya, tekan F4 pada keyboard. Nah, kalau itu tidak berfungsi, maka kita bisa melakukan secara manual, yaitu dengan memberikan simbol dolar di depan huruf dan angka. Seperti ini, di depan B kita beri simbol dolar, kemudian di depan angka di sini juga kita beri simbol dolar. Begitupun seterusnya di sini juga, di sini juga. Nah, tinggal tekan enter aja. Nah, ternyata di sini untuk pertanyaan nomor 1 tidak ada yang menjawab 1. Kemudian ini bisa kita tarik saja. Di sini ini masih 0. Kenapa? Karena dia di sini masih 1, di sini juga masih 1, di sini juga masih 1. Nah, sekarang kita tinggal mengganti saja yang kedua ini dengan 2. Oke, maka 2 pun 0 juga. Ini tinggal kita ganti dengan 3. Sudah 9. Kemudian di sini kita ganti dengan 4. Nah, 14. Ternyata jumlahnya 23. Ini cara yang mudah. Ini cara yang sangat mudah. Tetapi kita perlu mengunci tadi. Ini kita perlu mengunci angka yang sudah kita blok agar ketika kita tarik atau kita drag ke samping dia tidak berubah. Itu dia. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mencari nilai T. Sudah tadi ya, T-nya sudah. Kemudian selanjutnya adalah T dikali dengan SL. Nah, T dikali SL maksudnya di sini adalah jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju tadi akan kita kalikan dengan skor Likert-nya. Yaitu adalah untuk sangat tidak setuju, skor Likert-nya adalah 1, maka jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju kita kalikan dengan 1. Begitupun seterusnya. Untuk yang tidak setuju maka kita kalikan dengan 2. Untuk yang setuju kita kalikan dengan 3. Untuk yang sangat setuju kita kalikan dengan 4. Nah, ini kita hapus dulu. Kita coba. Nah, contohnya 0 kita kalikan dengan 1 di sini sama dengan 0. Nah, kalau di Excel, kalau sudah kita dapatkan 1, ini tinggal kita tarik ke samping aja, maka nilainya langsung keluar. Nah, contohnya saja di sini yang setuju ada 9 orang, maka 9 dikali dengan 3 sama dengan 27. Untuk yang sangat setuju ada 14 orang, maka 14 dikali 4 sama dengan 56. Untuk N-nya 23 responden dan tetap 23 responden. Kemudian TCR tadi adalah sigma daripada T dikali dengan SL. Artinya adalah kita akan menjumlahkan
nilai yang sudah kita dapatkan hasil daripada perkalian antara T dengan skor Likert tadi. Berarti kita akan menjumlahkan 0 ditambah 0 ditambah 27 ditambah 56. Nah, kita coba dengan menggunakan rumus di sini. Oke, atau kalau di Excel tinggal kita auto sum aja. Nah, ini kita blok yang kita perlukan. Ini adalah 1, 2, 3, 4. Oke, 83 atau ini kita 0 ditambah 0, 0, 0 ditambah 27, 27, 27 ditambah 56 adalah 83. Maka di sini TCR kita adalah 83. Nah, selanjutnya kita akan mencari indeks TCR. Nah, di sini sudah muncul aja angka 90,22. Nah, dari mana datangnya 90,22 ini? Nah, di sini nanti kita akan menggunakan rumus Y. Nah, Y ini adalah skor tertinggi Likert dikali dengan N. Berarti di sini 4 dikali 23. Kita coba sama dengan 4 dikali 23. Maka nilainya adalah 92. Nah, untuk indeks TCR sendiri, itu rumusnya kan TCR dibagi dengan Y dikali 100%. Oke. Nah, maka di sini 83 tadi dibagi dengan 92 dikali 100. Maka 83 dibagi 92 sama dengan 0,90 dikali dengan 100 sama dengan 90,21 atau ketika kita bulatkan 90,22. Dan 90,22 ini memiliki kriteria yang amat baik. Seperti yang kita lihat di master scale sebelumnya. 90,22 berada di antara 90 sampai 100. Maka tingkat capaian responden untuk pertanyaan nomor 1 adalah sangat baik. Sangat baik. Nah, begitupun langkah-langkah untuk pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya. Oke, demikian dulu video kali ini. Kalau ada kritik ataupun saran, silakan tinggalkan di kolom komentar. Sekali lagi jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.